Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Neng Henry Suparman. Dalam video kali ini, saya akan melaporkan aksi nyata yang telah dilaksanakan di sekolah untuk modul 1.4 Budaya Positif. Sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Cibinong, saya telah mendesiminasikan hasil belajar modul 1.4 Budaya Positif kepada seluruh rekan-rekan mengajar saya di SMA Negeri 4 Cibinong. Desiminasi aksi nyata ini telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan aksi nyata yang telah saya buat dan telah diunggah ke YouTube channel saya pribadi dengan alamat tersebut. Untuk lengkapnya bisa Anda temukan di kolom deskripsi ya. Saya informasikan. Ya. Kamera sudah ready ya. Ini tripodnya tangan sendiri. Rekaman dari kegiatan kami pada saat melaksanakan desiminasi aksi nyata di sekolah. Dari SMA Negeri 4 Cibinong, kami yaitu Yuliana Hanajaya, Sarjana Ekonomi dan Sarjana Teologi, Arif Satyo Hadi, Sarjana Ekonomi, Neneng Hendriani, Magister Pendidikan, secara bergantian memberikan desiminasi mengenai modul 1.4. Pada kesempatan pertama disampaikan oleh Arif Satyo Hadi. Mari kita simak. Yang merupakan calon guru penggerak dari SMA Negeri 4 Cibinong. Langsung saja ya, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi yang akan kami sampaikan itu terkait budaya positif ya. Di modul budaya positif ini banyak yang hal pengetahuan baru yang kami pelajari ya terkait budaya positif, diantaranya ya, diantaranya yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin nanti kita bertiga akan berbagi ya terkait materi-materi yang disampaikan. Mungkin pertama dari saya akan menyampaikan terkait dengan perubahan paradigma belajar. Nah, sebelumnya saya ingin melakukan pertanyaan pemantik ini ya pada guru, tidak hanya sebagai guru kepada siswa, saya di sini juga akan mengajukan pertanyaan pemantik ya. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah tapi kenyataannya masih kita laksanakan ya. Mungkin harapannya dengan nanti dijelaskan restitusi sama keyakinan kelas nanti bisa terjawab. Dijelaskan ya. Nah, ada jadi di program guru penggerak itu kami diajarkan berdasarkan dengan filosofi atau refleksi apa yang sudah kita laksanakan atau sesuai dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Itu pertanyaan pemantiknya ini tidak benar ya. Yang namanya kritik itu pasti akan membuat orang itu menjadi identitas gagal menurut Indonesia. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini terkait dengan termasuk senioritas ya, kita merasa senior, merasa dewasa, kita punya kekuatan untuk memaksa orang yang sesuai keinginan kita. Padahal menurut William Deser itu tidak seperti itu ya. Jadi ini teori-teori dari William Deser yang mengkonsepsi teori dari stimulus respon. Kaitannya nanti dengan budaya positif. Budaya positif kaitannya dengan perilaku manusia ya. Jadi ini kita belajar dulu tentang teori kontrol namanya. Positif sehingga dapat membentuk karakter baik, kelak dan bermanfaat untuk mereka. Jadi budaya positif ini sangat beriringan dengan filosofi yang artinya belajar. Jadi mungkin ini yang miskonsepsi juga yang harus kita rubah. Jadi yang dimaksud disiplin itu belajar. Jadi sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan dari dalam diri kita. Fokusnya pada motivasi intrinsik ya atau motivasi internal. Kenapa? Karena tanda. Jadi seperti kalau dicontohkan, saya datang ke sekolah itu bukan karena keinginan saya sendiri, tapi saya takut ditegur oleh kepala sekolah. Ini motivasi yang pertama ya. Motivasi yang kedua itu disebabkan karena faktor eksternal, yaitu ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain.
Terus yang ketiga itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Jadi yang ketiga ini motivasi perilaku yang disebabkan oleh dari internal mereka sendiri ya. Jadi kalau orang yang punya motivasi seperti ini pasti sebelum melakukan tindakan ada pertanyaan di dalam benaknya, akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya. Seperti itu. Misalkan saya datang ke sekolah, memang saya punya keinginan, misalkan ingin mendisiplinkan diri atau ingin menjadi teladan kepada murid-murid saya. Budaya positif, kaitannya budaya positif itu lebih mengarah pada motivasi yang ketiga. Jadi kita sebagai guru sebaiknya menuntun siswa dalam hal belajar atau disiplin itu selalu mengingatkannya atau memberikan motivasinya untuk menumbuhkan nilai-nilai motivasi yang ada dalam dirinya. Jadi setiap manusia itu berperilaku berdasarkan atas kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan ya. Jadi kalau salah satu negatif ya, nanti saya coba. Nah ini contohnya misalkan ada suatu kondisi di kelas, namanya Ibu Ambar ya, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelasnya telah datang padanya dan mengeluhkan situasi seperti Ibu Ambar. Apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Kalau sesuai dengan teori yang kebutuhan dasar, kita sebagai guru harus tahu dia kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi ya. Nah, ini dalam kasusnya kalau menurut 5 kebutuhan dasar ya. Dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan. Jadi kan bertahan hidup ya karena dia lapar ya. Nah, berarti kita harus memenuhi kebutuhan terkait si Doni ini dengan kebutuhan hebat karena temannya jadi takut dia mengambil bekal makanannya. Berarti si Doni ini sesuai kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi yaitu makanan yang dibawakan ibunya. Berarti si Doni ini kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya adalah terkait dengan kebebasan. Ini kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap perilaku manusia itu selalu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kita sebagai guru harus mengidentifikasi kira-kira apa. Sebenarnya bagus nih posisi kontrol, ada yang mau nyampein? Bukannya posisi kontrol untuk di video. Guru itu ada 5 ya. Jadi nanti mungkin ini sebagai pembelajaran kita biar pemahaman kita tuh bertambah terkait penindaknya. Kelima ini bisa diterapkan ya, bisa diterapkan sesuai dengan keinginan kita. Tapi setiap poin-poin ini, setiap posisi kontrol ini mempunyai dampak. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam persepsi adalah proses berjalan saat bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasusnya. Selalu terlambat. Kamu deh. Iya mirip. Terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Iya mak mirip mak. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Keinginan kelas ini adalah awal kita untuk bisa dekat dengan anak, ya, sesuai dengan 5 posisi kontrol tadi. Rancangan ini sebetulnya saya buat berdasarkan rancangan aksi nyata yang sudah diupload di modul 1.4 pada bagian materi antar koneksi ya. Jadi nanti kalau teman-teman CGP selanjutnya mohon diperhatikan materi-materinya karena itu akan saling berkaitan. Oke, untuk materi di modul 1.4 seperti yang disampaikan Pak Arif itu Oke, baiklah. Setelah penyampaian dari
teman saya yaitu Pak Arif Setio Hadi, maka presentasi dilanjutkan oleh saya pribadi mengenai isi dari modul 1.4 budaya positif, diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, serta teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, termasuk di dalamnya ada restitusi. Itu semua dibahas kembali dalam bentuk penguatan apa yang telah disampaikan oleh Pak Arif sebelumnya. Dan saya lebih menekankan pada pentingnya melakukan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini adalah modal dasar bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan lebih menarik lagi, sehingga pembelajaran yang merdeka bisa dinikmati oleh seluruh siswa di kelas tersebut. Keyakinan kelas ini dibangun berdasarkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang ingin diwujudkan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Dalam melaksanakan keyakinan kelas juga, saya pun memberikan penekanan dan penguatan pada apa yang telah disampaikan oleh Pak Arif dalam bentuk restitusi 5 posisi kontrol. Juga menjelaskan sedikit mengenai restitusi segitiga restitusi. Pada bagian ini, Ibu Yuliana Hanajaya menekankan kembali bagaimana proses melaksanakan restitusi terkait segitiga restitusi. Saya informasikan. Oke. Berbicara satu sama lain. Di akhir itu akan ditutup dengan restitusi segitiga. Di sini nanti disampaikan oleh Ibu Hana bagaimana setiap tindakan memiliki alasan masing-masing. Jadi berbicara satu sama lain. Seperti itulah Di gambaran akhir, itu akan pembagian ditutup tugas dengan kami restitusi dalam segitiga. melaksanakan Di sini nanti diseminasi disampaikan oleh modul Ibu Hana 1.4 bagaimana budaya setiap positif tindakan kepada memiliki rekan-rekan alasan kerja kami di masing-masing. SMA Negeri 4 Berbicara Cibinong. satu Pada sama kesempatan lain. tersebut Di akhir telah hadir itu akan ditutup dengan restitusi 57 segitiga. guru Di sini nanti disampaikan yang oleh berasal Ibu dari Hana seluruh bagaimana setiap mata tindakan pelajaran memiliki yang alasan mengajar baik di masing-masing. tingkat Jadi 10 berbicara maupun satu sama 11 lain. dan 12. Di akhir Perlu itu akan diketahui ditutup dengan sekolah kami telah restitusi melaksanakan segitiga. kurikulum Di sini merdeka. nanti disampaikan oleh Keyakinan kelas ini dipilih sebagai pokok dari pemaparan mengenai modul 1.4. Hal ini karena keyakinan kelas bisa dilakukan oleh seluruh guru. Apapun mata pelajarannya, mereka bisa menerapkan ini di kelasnya masing-masing. Dalam pemaparan selanjutnya, saya pun menjelaskan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Bagi para PNS yang bekerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat, di mana kami diwajibkan mengisi aktivitas harian pada aplikasi TRK, maka keyakinan kelas ini bisa menjadi salah satu bukti kerja yang dilaksanakan di sekolah pada hari tersebut. yang merupakan dunia imaji yang ingin kita ciptakan. Bapak Ibu nanti di awal modul 1.4 diminta untuk merancang dunia imaji yang dimiliki Bapak Ibu. Pelajaran fisika, mengajar fisika inginnya seperti apa? Yang merupakan dunia imaji yang ingin kita Agar ciptakan. rekan-rekan kerja saya memahami mengapa sih harus membuat keyakinan kelas, maka saya memberikan sosialisasi mengenai konsep dunia imaji yang perlu dibangun dan diwujudkan oleh mereka. Saya memberikan contoh bagaimana seorang guru fisika membuat dunia imaji terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan. Saya pribadi membuat dunia imaji berdasarkan mata pelajaran yang saya ambil, yaitu bahasa Inggris. Saya memiliki impian bahwa siswa-siswa yang saya ajar di SMA Negeri 4 Cibinong ini, setelah mereka lulus nanti, mereka bisa bekerja tidak hanya sebagai interpreter atau penerjemah, tetapi juga bisa bekerja di berbagai bidang menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa menjadi modal dasar mereka mendapatkan pekerjaan dan juga pendidikan
lanjutan. Saya berharap dengan mereka mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, mereka dapat tumbuh menjadi manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila, memiliki keterampilan dan sekaligus pengetahuan yang mumpuni dalam pelajaran bahasa Inggris, sehingga mereka bisa berkomunikasi baik dengan orang berbahasa Inggris asli maupun non-bahasa Inggris. Pada kesempatan ini juga, saya memberikan pengertian mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, termasuk di dalamnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang bermakna belajar. Mengapa sih disiplin positif ini perlu disampaikan? Hal ini karena budaya positif itu baru bisa terbentuk apabila ada disiplin positif di dalam lingkungan sekolah. Dengan melaksanakan disiplin positif, maka kita bisa memberikan suasana yang aman, nyaman bagi siswa dalam belajar di ruang kelas maupun di luar kelas. Disiplin positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik bagi siswa untuk belajar menurut keyakinan yang dipercayainya. Nilai-nilai kebajikan universal juga disampaikan. Kita mengenal ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal di sekitar kita yang diajarkan baik oleh orang tua kita maupun guru-guru kita, baik di tingkat dasar maupun menengah, sebelum mereka duduk di bangku menengah atas. Teori motivasi juga disampaikan terkait dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pak Arif Setio Hadi, di mana teori motivasi ini berdasarkan Diane Gossen, yaitu anak memiliki 3 level motivasi. Motivasi yang pertama adalah motivasi yang paling rendah, di mana anak atau siswa melakukan kegiatan pembelajaran karena mereka merasa tidak nyaman apabila mereka tidak melakukan instruksi yang diberikan oleh guru. Mereka takut mendapatkan hukuman. Motivasi tingkat kedua yaitu motivasi yang agak lebih tinggi dari sebelumnya, di mana siswa menunjukkan prestasinya, katakanlah dalam mata pelajaran bahasa Inggris, karena mereka ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Imbalan atau penghargaan ini bisa berupa pujian maupun hadiah-hadiah kecil. Nah, motivasi yang diharapkan muncul dalam diri siswa adalah motivasi tingkat terakhir, yaitu siswa dapat mewujudkan keinginannya sendiri di mana ia menghargai dirinya sendiri. Ia mau belajar, baik itu pelajaran bahasa Inggris, ekonomi, maupun agama, karena mereka merasa mereka membutuhkannya dan mereka yakin mereka bisa mengikutinya dan mereka bisa menggunakan ilmu tersebut untuk kepentingan dan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya di masa yang akan datang. Mengenai hukuman dan penghargaan, disampaikan pula tentang stimulus respon terkait dengan kontrol teori. Di sini disampaikan pula ilusi bagaimana kita selama ini berada dalam miskonsepsi, yaitu kita merasa bahwa kita sebagai guru berhasil mengontrol siswa. Kita juga merasa bahwa penguatan positif yang dilakukan baik secara reguler maupun tentatif bersifat efektif dan bermanfaat. Dan terakhir, kita pun merasa bahwa ketika kita memberikan kritik maupun menimbulkan rasa bersalah kepada diri siswa, itu kita sedang berusaha untuk menguatkan karakter. Ketiga hal tersebut sebetulnya hanyalah ilusi, artinya tidak benar. Sebetulnya yang memberikan kita kemampuan untuk mengontrol diri siswa adalah siswa itu sendiri. Mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk mengontrol diri mereka sendiri. Dan hal itu terbukti ketika kita melakukan permainan dalam hal mengepal kedua tangan kita. Seperti itu. Penghargaan. Ternyata
ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, secara tidak langsung kita justru melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Mengapa? Karena menurut Alfie Kohn pada teori hukuman dan penghargaan, pemberian hukuman dan penghargaan ini bersifat jangka pendek dan jangka panjang, memberikan pengaruh yang cukup lumayan bermakna dan berkesan dalam hal mempengaruhi tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran itu sendiri. Pengaruhnya tidak begitu baik sebetulnya. Termasuk juga ketika kita terus-menerus melakukan penghargaan atau memberikan penghargaan, itu tidak efektif. Mengapa demikian? Karena siswa merasa mau melakukan hal tersebut karena mereka ingin mendapatkan penghargaan dari kita selaku guru. Ketika kita lupa ataupun tidak memberikan penghargaan, maka mereka berhenti melakukan tindakan-tindakan yang terpuji misalnya. Dengan seringnya kita memberikan hukuman maupun penghargaan, kita telah mengurangi ketepatan, kreativitas, dan juga keingintahuan yang dimiliki oleh siswa. Mereka menjadi tumpul kreativitasnya. Kenapa begitu? Karena mereka hanya mau melakukan atas dasar keinginan untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman itu sendiri. Restitusi disinggung dalam hal bagaimana guru menempatkan diri dalam 5 posisi kontrol dan juga bagaimana cara guru menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi, yaitu pertama, guru perlu menstabilkan identitas, yang kedua, guru perlu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, guru perlu menanyakan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah kepada siswa yang bersangkutan. Terkait dengan hal inilah, maka bahasan mengenai keyakinan kelas kembali ditekankan pada kegiatan desiminasi aksi nyata modul 1.4 pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di Aula SMA Negeri 4 Cibinong. Inilah teman-teman yang mengikuti kegiatan pada desiminasi aksi nyata modul 1.4. Di antara mereka ada yang menjabat sebagai tim pengembang kurikulum, juga sebagai manajemen sekolah, lalu ada juga guru bimbingan konseling, guru mata pelajaran. Kami semua di sini bersedia hadir karena merasa bahwa materi yang disampaikan memang diperlukan. Semua terbuka menerima apa yang disampaikannya. Hal ini terbukti dari beberapa testimoni yang akan disimak oleh Anda semua di bagian akhir video ini. Lalu ada hukuman dan penghargaan termasuk juga restitusi. Bapak Ibu tadi Inilah bilang bagian menjawab bahwa pemaparan ketika siswa sebelum. lalu ada hukuman dan penghargaan termasuk juga restitusi. Bapak Ibu tadi bilang menjawab bahwa ketika siswa lalu ada hukuman dan penghargaan termasuk juga restitusi. Bapak Ibu tadi bilang menjawab bahwa ketika siswa lalu ada hukuman dan penghargaan termasuk juga restitusi. Bapak Ibu tadi bilang menjawab bahwa ketika mereka tertib sekali kan, karena di sana nyawa sangat berharga. Kalau di kita walau alam santai aja gitu, banyak yang melalui jalan raya tanpa menggunakan helm. Ya polisi capek juga nilang kita juga capek. Sebenarnya buat apa sih kita pakai helm? Gaya-gayaan kah? Karena helmnya mahal, kayak anak kelas saya yang hilang gitu baru heboh. Sebenarnya mereka tertib sekali kan, karena di sana nyawa sangat berharga. Kalau di kita Pada bagian walau ini, saya mencoba membuka aja gitu, cakrawala banyak yang berpikir melalui rekan-rekan jalan saya raya di tanpa SMA menggunakan Negeri 4 helm. Cibinong terkait Ya, polisi mengapa capek sih juga, kita nilang perlu juga capek. melakukan budaya Sebenarnya buat apa sih positif kita pakai dan helm? juga menerapkan Gaya-gayaan kan? keyakinan Karena sekolah. helmnya mahal, kayak anak Saya yang memberikan hilang gitu, analogi baru heboh.
bagaimana Sebenarnya, ketika kita mereka berperilaku tertib sekali, di kan? jalan raya. Karena di sana Ketika nyawa kita sangat menjadi berharga. pengendara Apalagi kita, sepeda, walau misalnya alam, kita menggunakan santai helm, aja kita gitu. menggunakan Banyak yang melalui alat-alat jalan raya keselamatan tanpa lainnya, menggunakan kita helm. juga memperhatikan marka Ya, polisi jalan capek juga nih, dan lalu lain kita juga sebagainya. capek. Bahkan ketika kita Sebenarnya sebagai Pak, pengendara kita pakai helm, mobil, gaya-gayaan, pertanyaan-pertanyaan kan? pemantik Karena diberikan helmnya kepada mahal, rekan-rekan kayak anak semua kali yang hilang agar gitu, mereka berebok. merasa Sebenarnya, bahwa apa yang disampaikan itu mereka tertib benar sekali, kan? adanya dan Karena di perlu sana nyawa sangat berharga. ditindaklanjuti Apalagi kita, ataupun walau alam. ditiru. Berikut ini adalah pertanyaan pemantik yang saya berikan pada kesempatan tersebut, yaitu apa saja sih yang perlu diperhatikan di jalan raya bagi pengendara roda 2, pengendara roda 4, dan pejalan kaki? Mengapa mereka perlu memperhatikan hal tersebut? Teman-teman semua antusias, mereka berusaha untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Lalu, bagian berikutnya, barulah saya memberikan penekanan bahwa tujuan peraturan di jalan raya itu sebenarnya adalah karena adanya keinginan untuk selamat. Para pengendara sepeda, sepeda motor, bahkan juga mobil ingin mereka berjalan di jalan raya tanpa mengalami sesuatu yang merugikan dirinya, kendaraannya, ataupun orang lain. Kata selamat ini terkait dengan nilai-nilai keselamatan. Nilai-nilai keselamatan inilah yang menjadi keyakinan bagi seluruh pengguna di jalan raya tersebut. Keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati baik secara tersirat maupun tersurat. Siapa yang menyepakatinya? Yang menyepakatinya adalah publik, masyarakat umum. Terlepas dari perbedaan adanya latar belakang suku, agama, ras, bahasa, negara, bahkan agama. Artinya, nilai-nilai universal ini berlaku tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga di lingkungan negara kita maupun internasional. Bapak Ibu PNS yang harus laporan TRK. Lalu apa sih manfaat membuat keyakinan kelas? Setiap kali materi disampaikan itu Pada bagian ini saya juga menyampaikan manfaat membuat keyakinan kelas, baik sebagai guru mata pelajaran, sebagai staf kesiswaan, sebagai guru piket, lalu sebagai tim gerakan disiplin sekolah, sekaligus juga bagi rekan-rekan yang sudah berstatus ASN Provinsi Jawa Barat. Intinya, keyakinan kelas ini terkait dengan keinginan kita untuk safe atau aman dan menghindari risiko atau risiko. Keyakinan kelas terkait dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang. Artinya begini, ketika siswa merasa yakin terhadap nilai-nilai kebajikan tersebut, maka siswa merasa lebih termotivasi untuk melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari, baik sebagai siswa di sekolah maupun sebagai bagian dari masyarakat di luar sekolah. Motivasi ini muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Artinya nilai-nilai kebajikan ini mendasari keyakinan yang siswa miliki. Keyakinan yang siswa miliki inilah yang menjadi dasar pembentukan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Ada juga Virtus Project, ada juga core values, nilai moral ethics, dan juga nilai moral secara umum. Yang intinya sebetulnya cuma dua kata, right or wrong. Kalau kita melakukan itu benar apa enggak sih? Ada juga Virtus Project, ada juga core values, nilai moral ethics, dan juga nilai moral secara umum.
Yang intinya Oke, sebetulnya pada sudah bagian dua ini lama. saya pun Right? menjelaskan Kalau kita berapa ngomongin jenis nilai-nilai ada juga kebajikan. Virtus Project, Ada begitu juga banyak nilai-nilai core- kebajikan core yang values, kita kenal. nilai moral etik, Dan dan juga Indonesia nilai moral sendiri secara melalui umum. kurikulum Yang Merdeka intinya sebetulnya mengadopsi sudah dua kata, nilai-nilai right, kebajikan or tersebut wrong. dalam Kalau kita bentuk melakukan profil itu, pelajar ada Pancasila, juga Virtus di mana Project, seluruh siswa ada juga di core- Indonesia core values, diharapkan nilai moral memiliki etik, dan dimensi juga nilai keimanan moral ketakwaan, secara umum. berakhlak Yang intinya mulia, sebetulnya cuma mandiri, dua kata, right, bernalar or kritis, wrong. berkebinekaan global, bergotong Ada juga royong, Virtus dan Project, kreatif. ada juga Ini merupakan core rangkuman values, dari nilai seluruh moral etik, nilai-nilai kebajikan dan juga yang nilai berlaku moral secara secara umum. universal. Yang intinya sebetulnya Di cuma antara dua kata, nilai-nilai kebajikan right, tersebut or wrong. terkait dengan nilai moral, Ada nilai juga etis. Virtus Project, Seluruhnya ada juga core- bisa disimpulkan core values, hanya dalam nilai dua moral kata, etik, right dan or juga nilai wrong. moral secara umum. Ini dia nilai-nilai kebajikan yang saya jelaskan kepada rekan-rekan di SMA Negeri 4 Cibinong. Ada komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, pengertian, ketegasan, dan lain sebagainya. Terkait dengan teori motivasi, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, inilah yang mendasari apa yang menurut saya sangat penting dalam membuat keyakinan kelas, yaitu kita selaku guru perlu mendorong siswa memiliki motivasi tingkat terakhir, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Semakin kita memberikan penghargaan, maka siswa tidak lagi mengerjakan Inilah dia tugasnya bagian karena dokumentasi keinginan mengenai pribadi. Makin kita penjelasan memberikan teori penghargaan, motivasi. maka siswa tidak lagi mengerjakan tugasnya karena keinginan pribadi. Makin kita memberikan penghargaan, maka siswa tidak lagi mengerjakan tugasnya karena Beberapa keinginan rekan pribadi. guru Makin terkejut kita ketika memberikan mengetahui penghargaan, adanya maka teori siswa motivasi tidak dan lagi juga mengerjakan penghargaan tugasnya serta karena hukuman. keinginan pribadi. Makin kita memberikan Alhamdulillah, penghargaan, diseminasi maka ini siswa tidak ternyata lagi mampu mengerjakan membuka tugasnya cakrawala baru karena bagi keinginan pribadi. rekan-rekan Makin kita semua. Saya pun menjelaskan bagaimana tahapan menciptakan keyakinan kelas kepada rekan-rekan semua, jadi mereka bisa melakukannya di kelas mereka masing-masing. Yang pertama dengan melihat kembali daftar nilai kebajikan. Apakah itu yang sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila maupun dari lembaga lainnya. Setelah itu menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Lalu melaksanakan curah pendapat dalam kelas, namun kelas itu dibagi dalam beberapa kelompok. Lalu guru menyempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Guru membahas kembali bersama dengan siswa dalam kelompok besar. Kemudian, guru bersama dengan siswa membuat poster atau memuat poster tersebut di seluruh sosial media yang mereka miliki terkait dengan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Secara rinci, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini disampaikan bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ini perlu disampaikan agar rekan-rekan guru di SMA Negeri 4 Cibinong menyadari bahwa tata tertib atau peraturan sekolah itu berbeda dengan keyakinan sekolah dalam arti definisi. Kenapa? Karena keyakinan sekolah bersifat abstrak, merupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak terlalu banyak, agar mudah diingat dan mudah dipahami oleh seluruh warga di kelas maupun di sekolah tersebut. Keyakinan kelas ini dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga, baik di kelas maupun di sekolah, dapat ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelasnya melalui kegiatan curah pendapat.
Setelah kegiatan curah pendapat selesai, maka semua bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah perlu direvisi? Bagian mana yang perlu dipertahankan? Seperti itu. Mengapa? Karena kita semua wajib menyadari bahwa pendidikan dan kehidupan ini bersifat dinamis. Artinya selalu berlanjut dan berubah. Kita harus bisa mendorong siswa kita untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan teknologi yang ada di sekitar mereka. Dengan begitu, kita mengajarkan mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas pun disampaikan seperti ini, bahwa guru mengajak warga sekolah atau warga kelas melakukan curah pendapat untuk membentuk suatu peraturan. Guru mencatat seluruh masukan-masukan yang diberikan oleh siswa di papan tulis atau kertas besar. Mengapa menggunakan papan tulis atau kertas besar? Ini semua agar apa yang dicatat tersebut mudah dilihat dan dibaca oleh seluruh warga kelas maupun warga sekolah. Lalu guru menyusun kembali keyakinan kelas yang telah ditulis di papan tulis tersebut sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Apabila di sana ada kalimat negatif, maka guru pun perlu mengajak siswa mengubahnya menjadi kalimat positif. Contoh, ada kalimat jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan membuang sampah, misal seperti itu. Itu perlu diganti dengan kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas, berjalanlah di koridor, buanglah sampah di tempatnya, dan sebagainya. Guru perlu mengajak siswa untuk meninjau dan menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Masukkan semua keyakinan tersebut sesuai dengan daftar kesepakatan. Tinjau kembali seluruh kesepakatan yang ada. Diperas lagi. Artinya apabila itu terlalu banyak, maka itu perlu dibuat simple. Ambil 3-7 keyakinan saja agar sesuai dengan prinsip keyakinan kelas atau sekolah tadi, yaitu mudah dipahami, mudah diingat, mudah diterapkan. Untuk mengikat seluruh warga kelas maupun warga sekolah dalam menaati dan menjalankan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang telah dibuat bersama, maka ajaklah semuanya untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Lekatkan hasilnya di tempat yang mudah dilihat. Misalkan kalau di kelas, ya berarti di dinding kelas. Pastikan bahwa bagian tersebut adalah bagian yang paling mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Kegiatan-kegiatan pendalaman mengenai keyakinan kelas ini bisa dilakukan di kelas masing-masing. Misalnya dengan melakukan kegiatan tampak seperti dan kegiatan tidak tampak seperti. Kita mengajak siswa untuk menggali lagi apa sih yang harus dilakukan oleh siswa. Apa yang menjadi kewajiban siswa, apa yang menjadi hak siswa di kelas. Termasuk juga apa yang menjadi hak guru dan kewajiban guru. Ini bisa dituangkan dalam kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Contohnya, tugas guru mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, membimbing, memberi nilai, mengatur kelas, dan sebagainya. Tugas murid, belajar, mencoba, mengerjakan tugas, menghasilkan yang terbaik, lalu mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan penjelasan guru, memeriksa tugas kembali sebelum diserahkan, dan sebagainya. Tugas guru diantaranya yang bukan tugas guru yaitu menyakiti atau disakiti, memaksa murid untuk belajar, menerapkan barang-barang murid atau merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Atau bisa jadi yang lainnya. Ini semua bisa dilakukan bersama-sama dengan
siswa di kelas. Tentang pentingnya membuat kesepakatan kelas. Aksi nyata yang telah saya lakukan terkait dengan budaya positif dari bagian disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, stimulus respon versus kontrol teori, termasuk posisi kontrol guru, restitusi, segitiga restitusi, Itu kita ajak dulu tentang pentingnya membuat kesepakatan kelas, karena dari kesepakatan kelas inilah baru kita masuk ke keyakinan kelas. Lanjut, saya juga sudah lakukan di YouTube, sudah saya share. Lumayan juga, itu waktunya nggak lama ke Bapak Ibu. Setiap kali kita mau melaksanakan materi baru, kita bisa saya memberikan contoh kepada rekan-rekan semua, sebuah contoh nyata di mana saya telah menerapkan sebelumnya di kelas-kelas yang saya ajarkan. Saya mengajar 12 kelas, namun yang saya upload ke YouTube hanya 1-2 aja. Mengingat terlalu banyaknya kelas kalau semuanya di-upload. Dari contoh pemaparan yang saya berikan pada kesempatan tersebut, rekan-rekan saya menyadari bahwa ternyata mudah ya membuat keyakinan kelas. Ternyata manfaatnya luar biasa ya. Semua orang bisa melakukannya. Selain saya mengupload bukti fisik aksi nyata dalam bentuk video itu ke YouTube, saya juga menulis artikel di rajaberdaya.id milik BPSDM Provinsi Jawa Barat. Jangan khawatir, linknya akan saya sertakan di deskripsi pada video berikut ini. Seluruh aksi nyata tersebut, linknya juga saya share ke grup WA SMA Negeri 4 Cibinong. Artikel-artikel itu saya bagikan ke seluruh grup WA yang saya miliki, di antaranya grup orang tua siswa, grup siswa, termasuk juga grup penulis, grup literasi, dan lain sebagainya. Saya ingin semakin banyak orang membaca mengenai aksi nyata modul 1.4, semua bisa memetik hikmah dari apa yang telah dilakukan. Semua merasa tergugah untuk melakukan hal yang sama, mengingat begitu banyaknya manfaat yang terkandung dalam bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita lakukan. Kita ingin mewujudkan anak-anak yang disiplin, yang memiliki budaya positif. Jadi, semua aksi nyata tersebut saya berikan. Ini juga adalah bentuk aksi nyata yang saya lakukan, yaitu saya meminta siswa-siswa saya menulis di sticky note atau post-it note mengenai keyakinan yang mereka miliki. Nilai-nilai kebajikan universal apa saja yang mereka miliki. Dari hasil ini ditempelkan di papan tulis, baru setelah itu di clustering, dikelompokkan, dan kemudian trala, jadilah keyakinan kelas, di mana seluruh warga kelas sepakat menaatinya. Mohon maaf, saya pakainya kelas 12 karena lebih mudah seperti itu. Mohon maaf, saya pakainya kelas 12 karena lebih mudah seperti itu. Oke. Aksi nyata lainnya yang telah saya lakukan sejak saya mutasi dari SMK Negeri 1 Cibinong ke SMA Negeri 4 Cibinong pada tahun 2019 lalu, yaitu saya mengajak siswa-siswa di kelas yang saya ajarkan, saat itu saya mengajar di kelas 10 dan kelas 11, untuk menulis bersama-sama dalam bahasa Inggris mengenai apa saja yang mereka alami dan lakukan di sekolah. Kebetulan siswa-siswa di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 4 Cibinong tahun ajaran 2019-2020 sepakat menulis bagaimana pengembangan karakter melalui kebiasaan positif dilakukan setiap hari di SMA Negeri 4 Cibinong. Anak-anak ini atau siswa-siswa ini menulis mengenai kegiatan positif apa saja yang dilakukan pada hari Senin. Di antaranya penyambutan pagi
lalu pengukuran suhu, lalu ada apel atau upacara, dilanjut dengan membaca Al-Quran ataupun Alkitab bersama-sama. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dari minggu ke minggu. Pembelajaran baru dilaksanakan setelah PPK atau pengembangan karakter ini selesai dilaksanakan. Dari hari Senin sampai hari Jumat, kegiatan yang mengacu kepada pembiasaan positif anak dilakukan secara terus-menerus, bergantian, dan bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Di antaranya Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, dan juga siswa. Hasilnya luar biasa. Kami sudah terbiasa melakukan itu. Ini dia di antaranya aksi nyata budaya positif yang telah dilakukan di SMA Negeri 4 Cibinong. Seperti yang telah ditulis oleh siswa pada tahun 2019-2020 lalu, yaitu penyambutan siswa setiap pagi, upacara bendera maupun apel pagi pada hari Rabu, lalu ada semacam pementasan seni yang dilakukan pada hari-hari tertentu, termasuk kegiatan kepramukaan reguler setiap hari Kamis, lalu ada juga pembinaan rohani bagi anak-anak Muslim itu pada hari Jumat, dan bagi anak-anak non-Muslim dilaksanakan pada hari yang sama di jam yang sama, namun di ruang yang berbeda bersama dengan guru agama masing-masing. Kegiatan bersih-bersih juga dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan pembagian kerjanya. Dan untuk meningkatkan kesehatan jasmani juga dilaksanakan pembiasaan positif di bidang olahraga, yaitu senam. Itulah dia aksi nyata budaya positif yang dilakukan di SMA Negeri 4 Cibinong terkait bagaimana menciptakan disiplin positif di lingkungan siswa maupun warga sekolah lainnya di SMA Negeri 4 Cibinong. Bagaimana kami semua bersama-sama berusaha menerapkan teori motivasi Diana Gossen, teori kontrol dari Dr. William Glasser, dan juga bagaimana kami menerapkan posisi kontrol dari 5 posisi kontrol itu secara bergantian. Kami menyadari bahwa posisi kontrol terbaik adalah menjadi manajer. Dan kami semua sepakat berdasarkan hasil diseminasi aksi nyata bahwa setiap tindakan memiliki alasan. Apapun tindakan yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan posisi kontrol yang dilaksanakan pada saat menyelesaikan masalah dengan siswa, terkait pula dengan penerapan segitiga restitusi, memiliki tujuan dan alasannya, yaitu berusaha mengembalikan siswa kepada keyakinan dirinya sendiri terkait dengan kepercayaannya terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana dirinya mampu dan bersedia bekerja sama dengan guru untuk menjadi siswa terbaik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif demi Indonesia Jaya. Berikut ini adalah testimoni dari beberapa rekan yang mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2022. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Ibu Evi Sukenti, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 4 Cibinong. Saya akan memberikan testimoni terkait dengan aksi nyata yang dilakukan oleh teman-teman CGP Angkatan ke-7, terutama di sini adalah Ibu Neneng Hendriani, MPD, yang pada kesempatan ini beliau lolos sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-7 dari SMA Negeri 4 Cibinong.
pada aksi nyata yang sudah dilakukan kemarin bersama Ibu dan Bapak Guru dengan tema budaya positif di sekolah. Sungguh luar biasa, semuanya berjalan dengan sangat baik. Bu Neneng sudah memberikan tampilan terbaik pada aksi nyatanya di depan Ibu dan Bapak Guru, kemudian dengan bahan presentasi yang cukup menarik dan mudah dipahami oleh teman-teman guru, sehingga sangat mudah untuk dipahami oleh teman-teman. Mudah-mudahan ini akan bisa diimplementasikan di kelas masing-masing, tentunya menjadi kelas yang merupakan kelas yang memiliki ekosistem yang sangat baik dalam proses pembelajaran. Tetap semangat untuk Bu Neneng, mudah-mudahan terus memberikan manfaat untuk sekolah ini dan memberikan manfaat untuk semua ibu dan bapak guru hebat yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Neti Herawati. Saya mengajar mata pelajaran matematika dan di instansi SMA Negeri 4 Cibinong. Saya akan menyampaikan testimoni mengenai aksi nyata yang disampaikan oleh rekan saya, Neneng Indriani, Master Pendidikan. Menurut saya, penyajian yang disampaikan oleh Bu Neneng cukup menarik dan mudah dipahami oleh kami yang baru kali melihat dan menyaksikan presentasi yang disampaikan oleh Bu Neneng. Dan menurut saya juga dalam pembelajaran itu sudah dilaksanakan oleh Bu Neneng. Dan pemaparan kemarin itu yang disampaikan oleh Bu Neneng itu mengenai kedisiplinan, teori motivasi, teori restitusi, segitiga restitusi, keyakinan kelas, itu menurut saya cukup jelas disampaikan dan sangat menginspirasi bagi kami yang baru bergabung di SMA Negeri 4 Cibinong dan mungkin juga buat teman-teman kami yang memang baru pertama kali mengajar. Demikian testimoni yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nurlaili. Saya dari SMA Negeri 4 Cibinong mengajar PPKN. Saya akan memberikan testimoni terkait tugas dari Bu Neneng tentang budaya positif keyakinan kelas. Di mana untuk budaya positif ini anak-anak terkait dengan aturan tata tertib sudah dilaksanakan dan sudah disepakati bersama supaya aturan ini diterapkan. Ketika anak-anak melanggar aturan, maka akan dikembalikan lagi kepada aturan yang sudah berlaku. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya penyampaian materi tadi sangat baik ya. Dari segi penguasaan, Bu Neneng memiliki penguasaan yang penuh ya, sempurna mengenai keyakinan kelas ya, bagaimana kita memanage atau menyusun semacam kesepakatan kelas yang sangat baik menurut saya. Ya itu saja menurut saya, terima kasih sudah sangat baik Bu Neneng. Oke, perkenalkan, nama saya Marco Polo Sinaga dari SMA Negeri 4 Cibinong akan menyampaikan testimoni aksi nyata sosial budaya positif dari narasumber Bu Neneng sebagai CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Cibinong, Kabupaten Bogor. Materi budaya positif, khususnya kesepakatan kelas, materi ini akan menumbuhkan karakter siswa dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Di sini anak-anak akan dihargai, dihormati dari pendapat mereka. Sehingga di satu sisi pilih anak-anak untuk menyampaikan dalam proses pembelajaran dihargai, suara anak didengar oleh guru, bahkan kepemilikan siswa di dalam kelas akan dihargai dan dihormati oleh guru. Yang terpenting dari materi ini adalah guru dengan murid saling menghormati dalam pembelajaran dan saling menghargai sehingga terciptanya pembelajaran yang bermakna. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Siti, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 4 Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni kepada Ibu Neneng yang telah melaksanakan aksi nyata tentang
budaya positif, kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 4 Cibinong, dimulai dari penyambutan peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nilai positif yang didapat dari budaya positif keyakinan kelas tersebut sangat muncul di dalam kelas, terutama dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan kekompakan peserta didik di dalam kelas. Terkait dengan testimoni penyampaian materi untuk Ibu Neneng sudah sangat jelas sekali, runtut dan mudah dipahami. Bu Neneng semangat, Bu Neneng keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang semuanya, saya Sudianto Surbakti atau Pak Bakti, guru kimia di SMA Negeri 4 Cibinong. Testimoni aksi nyata dari budaya positif yang disampaikan oleh rekan saya, Neneng Hendriani MPD. Penyajian sangat menarik dan sangat kreatif, dan saya lihat di sini aksi nyata yang beliau lakukan di sekolah sungguh luar biasa dan berdampak baik untuk peserta didik. Dapat menumbuhkan rasa disiplin anak, literasi yang sangat tinggi, dan mampu memicu anak untuk lebih memahami materi-materi yang disampaikan. Dan selain itu, aksi nyata yang lain yang terlihat adalah bagaimana anak menjadi leader atau menjadi pengaruh positif bagi banyak orang, terutama di lingkungan sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Saya Neneng Hendriani, Magister Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7, SMA Negeri 4 Cibinong. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.